adik-adik, apa kabarnya? Semoga adik-adik senantiasa sehat dan bahagia ya. Hari ini kita bertemu lagi untuk bersama-sama mengikuti ibadah anak. Walaupun kita berjauhan, tapi kita tetap harus bersukacita ya. Hari ini kita bertemu, kita berkumpul untuk bersama-sama belajar firman Tuhan dan juga memuji Tuhan. Terlebih hari ini kita berkumpul hanya dalam kasih-Nya Tuhan. Untuk mengawali ibadah kita pada pagi hari ini, mari bersama-sama kita pujikan, kita bertemu lagi. Kita bertemu lagi, tuh puji Tuhan. Kita bertemu lagi dalam kasih. Sesuatu pasti terjadi untuk kebaikan kita. Kita bertemu lagi, tuh puji Tuhan. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersukacita semua di dalam rumah Tuhan. Oh, oh, saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersukacita semua di dalam rumah Tuhan. Bersukacita semua di dalam rumah Tuhan. Sebelum kita lebih jauh dalam ibadah ini, mari kita bersama-sama berdoa untuk mengawali ibadah ini. Yuk kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur untuk setiap berkat Tuhan dalam hidup kami. Kami juga bersyukur kalau hari ini Tuhan boleh mengizinkan kami mengikuti ibadah anak. Sekalipun kami berjauhan, kiranya Tuhan tetap hadir di tengah-tengah kami. Tolong Tuhan berkatilah perangkat yang kami gunakan dan juga internet yang kami gunakan supaya tidak menghambat kami dalam beribadah. Berkatilah setiap kakak-kakak yang bertugas agar bisa menyampaikan firman Tuhan dengan baik. Berkati juga adik-adik di rumah supaya terfokus pikiran dan hatinya hanya kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, tahu nggak kalau Tuhan Yesus itu selalu baik dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya? Adik-adik menyadari hal itu kah? Untuk itu, mari kita bersama-sama mau memuji Tuhan yang selalu baik dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Untuk itu, yuk kita sama-sama pujikan Tuhan Yesus baik. Berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Bilang Tuhan Yesus baik ya, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik.
memang ya adik-adik, Tuhan Yesus itu selalu baik buat kita. Dan tahukah adik-adik bahwa di Alkitab juga diceritakan bahwa Tuhan Yesus itu selalu baik. Ada kisahnya di Perjanjian Lama bahwa Tuhan Yesus itu selalu baik kepada bangsa yang sangat dikasihinya. Wah, kira-kira cerita apa ya hari ini? Apakah berkaitan dengan lagu kita hari ini? Kita akan dengarkan cerita yang akan disampaikan oleh Kak Imelda. Tapi sebelum kita sama-sama mendengarkan cerita firman Tuhan, kita mau mempersiapkan hati kita ya, supaya kita bisa fokus mendengarkan cerita hari ini dan mengerti apa yang mau Tuhan ajarkan buat kita. Sebelum kita berdoa menyambut firman Tuhan, kita mau sama-sama siapkan hati dan pikiran kita dengan menyanyikan lagu God is so good. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, saat ini kami mau sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Tolong Tuhan berkati setiap kami supaya hati kami, pikiran kami terfokus untuk benar-benar mendengarkan firman-Mu. Berkatilah Kak Imel yang akan menyampaikan firman Tuhan, supaya semua yang keluar dari mulutnya hanya berasal dari Tuhan saja. Tuhan berkati adik-adik di rumah yang mendengarkan firman-Mu, biarlah Roh Kudus yang menuntun mereka untuk bisa mengerti apa yang ingin Tuhan sampaikan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Halo adik-adik, tebak kakak ada di ruas jalan mana nih? Salah satu jalan utama di Semarang. Ini pemandangan di depan kakak. Samping kiri kakak, samping kanan kakak. Jalan ini menuju ke arah Tugu Muda. Kalian benar jika menjawab namanya Jalan Pandanaran. Yuk kita tanyakan kepada salah satu orang yang ada di sekitar sini. Tahu nggak sejarah Jalan Pandanaran ini? Mas, permisi mau nanya. Tahu nggak kenapa nama jalan ini Pandanaran? Setahu saya dulu Ki Ageng Pandanaran alias Raden Pandanaran diwakamin di daerah sini, dan untuk mengenang jasa beliau jalan ini dinamakan Pandanaran. Siapa itu Ki Ageng Pandanaran? Dulu sini daerah pesisir dan dijadikan kota rame, dan beliau menamakannya Semarang. Weh, kok ngerti sih Mas? Hafal sejarah? Wikipedia, Mbak. Oke, thank you ya Mas. Ini adalah Yosua. Ia adalah pemimpin bangsa Israel yang dipilih Tuhan untuk memimpin bangsa Israel memasuki tanah perjanjian. Yosua menyiapkan bangsa itu untuk menyeberangi sungai Yordan, yang mana hanya melalui penyeberangan itulah jalan untuk mencapai tanah yang dijanjikan Tuhan kepada bangsa Israel. Mereka berkemah di tepi sungai selama 3 hari lamanya, menunggu tepat seperti yang diperintahkan Tuhan kepada mereka. Pada waktu itu adalah musim panen. Sungai Yordan sering meluap pada akhir musim panen. Hal ini membuat mustahil untuk bangsa ini menyeberangi tanpa menggunakan jembatan. Namun, Tuhan tetap memerintahkan bangsa itu untuk menyeberangi sungai Yordan. Dengan cara demikian, Tuhan menolong bangsa itu menyeberangi sungai Yordan. Pertama, para imam diperintahkan untuk mengangkat tabut perjanjian dan kemudian diikuti oleh seluruh bangsa Israel dengan memberi jarak kira-kira 2000 hasta jauhnya. Segera sesudah kaki para imam pengangkat tabut Tuhan berhenti di air, maka air sungai itu pun terputus, dan menyeberanglah bangsa itu dengan cepat-cepat.
Tuhan memerintahkan Yosua untuk memilih masing-masing seorang dari 12 suku Israel, agar mereka mengangkat batu dari tengah sungai Yordan tempat para imam berdiri, untuk kemudian membawanya ke seberang. Setelah semua yang diperintahkan Tuhan selesai, maka Yosua memanggil para imam untuk keluar dari sungai Yordan. Ketika para imam keluar, air sungai itu pun berbalik seperti semula dan mengalir sampai meluap di sepanjang tepinya. Kemudian, batu yang dibawa didirikan di Gilgal untuk menjadi tanda bagi mereka bahwa Tuhan Allah telah mengeringkan di depan mereka air sungai Yordan sampai mereka dapat menyeberanginya. Ini bacaan Alkitab kita dari kitab Yosua pasal 3 sampai pasal 4 ayat 1 sampai 9. Namun kali ini kita hanya akan membaca dari kitab Yosua pasal 4 ayat 1 sampai 9. Teman-teman dapat membaca secara lengkap setelah ini ya. Yosua pasal 4 ayat 1 sampai 9. Beginilah firman Tuhan. Ke-12, batu peringatan. Setelah seluruh bangsa itu selesai menyeberangi sungai Yordan, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua demikian. Pilihlah dari bangsa itu ke-12 orang, seorang dari tiap-tiap suku, dan perintahkan mereka demikian. Angkatlah 12 batu dari sini, dari tengah-tengah sungai Yordan ini, dari tempat berjejak kaki para imam itu. Bawalah semuanya itu ke seberang dan letakkanlah di tempat kamu akan bermalam nanti malam. Lalu Yosua memanggil ke-12 orang yang ditetapkannya dari orang Israel itu, seorang dari tiap-tiap suku, dan Yosua berkata kepada mereka, menyeberanglah di depan tabut Tuhan Allahmu ke tengah-tengah sungai Yordan, dan angkatlah masing-masing sebuah batu ke atas bahumu, menurut bilangan suku orang Israel, supaya ini menjadi tanda di tengah-tengah kamu. Jika anak-anakmu bertanya di kemudian hari, apakah artinya batu-batu ini bagiku kamu? Haruslah kamu katakan kepada mereka bahwa air sungai Yordan terputus di depan tabut perjanjian Tuhan. Ketika tabut itu menyeberangi sungai Yordan, air sungai Yordan itu terputus. Sebab itu batu-batu ini akan menjadi pesanda peringatan bagi orang Israel untuk selama-lamanya. Maka orang Israel itu melakukan seperti yang diperintahkan Yosua. Mereka mengangkat 12 batu dari tengah-tengah sungai Yordan, seperti yang difirmankan ke Tuhan kepada Yosua menurut jumlah suku Israel. Semuanya itu dibawa merekalah ke seberang, ke tempat bermalam dan diletakkan di situ. Pula Yosua menegakkan 12 batu di tengah-tengah sungai Yordan itu, di tempat bekas berjejak kaki para imam pengangkat tabut perjanjian itu. Batu-batu itu masih ada di sana sampai sekarang. Lalu kita sudah belajar mantap melangkah bersama Tuhan. Maka minggu ini kita akan belajar mengingat kebaikan Allah. Jalan Pandanaran berasal dari nama Ki Ageng Pandanaran. Supaya orang Semarang mengingat jasa Ki Ageng Pandanaran, makanya salah satu ruas jalan utama di Simpang 5 di kota Semarang dinamakan dari nama beliau. Kenapa ya bangsa Israel harus dikasih sesuatu untuk mereka ingat? Untuk mengingat kebaikan Allah. Karena bangsa Israel itu bangsa yang suka lupa, bangsa yang pelupa. Kalian ingat kan bagaimana Allah melakukan 10 tulah kepada bangsa Mesir sampai bangsa Israel itu bisa keluar dari tanah Mesir. Tapi apa yang terjadi ketika mereka tiba di depan Laut Teberau? Sedangkan di belakangnya Firaun dan pasukannya. Mereka begitu takut dan mereka pun mengeluh kepada Musa dan kepada Allah. Kenapa kami dikirim ke sini? Agar kami mati di sini ya? Coba, mereka baru aja keluar dari Mesir dengan 10 tulah yang luar biasa itu. Mereka sudah lupa bahwa Allah yang sudah menolong mereka sampai sejauh itu akan menolong mereka pastinya untuk tiba di tanah yang sudah Allah janjikan. Nah, karena itulah Allah memberikan 12 batu di Gilgal supaya bangsa Israel boleh mengingat kebaikan Allah buat mereka, khususnya pada saat mereka akan memasuki tanah Kanaan. Bagaimana Allah menolong mereka menyeberangi sungai Yordan. Bangsa Israel mengingat kebaikan Allah ketika mereka melihat 12 batu di Gilgal. Ketika anak cucu mereka nanti
menemukan monumen batu itu dan bertanya pada orang tuanya atau neneknya, apa sih artinya 12 batu di Gilgal itu? Nah, maka orang tua atau neneknya akan menceritakan bagaimana Allah menolong mereka ketika mereka akan memasuki tanah yang sudah Allah janjikan. Lalu, bagaimana dengan kita? Gimana kita bisa mengingat kebaikan Allah? Aduh kak, tenang. Memori saya itu bagus banget. Melebihi memori PC, laptop, iPad. Aku bisa mengingat kok kebaikan-kebaikan Allah. Masa? Nggak tahu ya, tapi buat kakak itu orangnya lupaan. Lupa bahwa hari ini habis ditolong Allah. Tapi ketika besok kakak menghadapi masalah, atau kakak lagi galau, atau kakak lagi bergumul, kakak lupa bahwa kemarin udah pernah ditolong Allah ya. Pasti Allah akan menolong kakak lagi melewati masalah ini. Nah, buat kakak yang lupaan, supaya bisa mengingat kebaikan Allah, kakak, karena hobi menulis ya, kan nulisnya di diary. Di diary kakak nulis, Semarang 8 November 2020. Tadi pagi kakak bingung. Masalah kakak gimana ya? Gimana menyelesaikannya ya? Oh, ternyata siangnya tiba-tiba teman kakak menelpon. Tiba-tiba aja, udah lama gak pernah kontak, terus tiba-tiba kontak. Mel, kayaknya aku tergerak untuk menelpon kamu apa kabar? Terus cerita-cerita bla bla bla. Kakak mendapatkan solusi. Nah, malamnya kakak tulis, nanti malam gitu ya. Kakak tulis apa yang sudah Allah lakukan buat kakak. Nah, di diary kakak ini dari Januari sampai Desember. Biasanya di akhir tahun itu setelah kebaktian tutup tahun. Nah, tahun ini mungkin kita kebaktian online ya. Nah, setelah kebaktian tutup tahun, kakak akan melihat catatan kakak dari Januari sampai Desember. Kakak membaca, wow, Allah luar biasa sudah menolong kakak selama 12 bulan ini. Masalah kakak apa aja dan bagaimana Allah menolong, pastinya nggak akan sama. Dan orang-orang siapa aja yang Allah tolong, melalui mereka kakak bisa ditolong, pasti juga berbeda-beda. Nah, itu cara kakak mengingat kebaikan Allah. Gimana cara kalian? Nih, contoh, sepupu kakak itu hobinya bikin komik. Nah, jadi dia diarinya dengan menggambar. Nah, kalau kalian gimana? Kalau kalian suka melukis, kalian bisa melukis. Atau kalian suka yang membuat bentuk dari origami atau dari lilin malam. Nah, atau kita bisa memanfaatkan ini kertas bekas, terus kita jadikan buku. Gak harus selalu baru kan dari kertas bekas. Kita kan lagi go green demi menyelamatkan bumi. Jadi kalian bisa menggunakan sesuatu yang tidak harus baru, yang ada di sekitar kita juga. Bagaimana cara kita mengingat kebaikan Allah? Suatu kali kelak, mungkin kalian udah jadi nenek-nenek, wah masih lama ya. Atau ketika kalian nanti jadi orang tua, itu pun juga masih lama. Ketika anak atau cucu kalian atau keponakan kalian melihat tulisan kalian, atau melihat origami kalian, terus mereka akan bertanya, itu apa? Nah, itu saat dimana kalian boleh bersaksi kebaikan Allah buat kalian. Kalau itu masih terlalu lama, nih habis corona nih, teman kalian main ke kamar kalian, terus melihat, gak sengaja ngelihat diary kalian, atau melihat hasil karya kalian yang dimana kalian mengapresiasi membuat sesuatu untuk mengingat kebaikan Allah. Nah, ketika teman kalian nanya, kalian bisa cerita, ketika itu aku sedang galau, terus Allah memberikan aku ide. Nah, supaya aku bisa mengingat kebaikan Allah, aku bikin deh itu, supaya aku kalau lihat itu ingat, oh Allah pernah menolongku. Jadi kalau aku galau, aku tinggal lihat aja, oh iya, Allah sudah pernah menolongku, Dia pasti akan menolongku. Di masa-masa seperti ini, kakak nggak tahu ya, tapi ini memang masa-masa corona, masa-masa penuh ketidakpastian, masa-masa penuh khawatir, masa-masa galau. Ya buat kakak ya, kalau buat kalian apa?
Kuota kalian selalu ada ya? Orang tua kalian selalu menyediakan apa yang kalian butuhkan. Kuota, koneksi. Nah, kalau koneksi kan di luar dari jangkauan ya. Ketika kalian sedang serius belajar, serius mengikuti kelas Google Classroom, terus tiba-tiba putus. Masalah kan? Atau ketika kalian sedang lagi pusing nih, lagi banyak tugas, tiba-tiba di rumah lagi ribut. Entahlah, ayah dan ibu lagi memperbincangkan sesuatu masalah, atau kakak dan adik kalian lagi ribut, sedangkan kalian lagi butuh konsentrasi. Aduh Tuhan, besok saya ulangan, bagaimana ini rumah ribut. Terus tiba-tiba Allah memberikan solusi. Mungkin kamu harus pindah ke kamar belakang, atau tiba-tiba yang tadinya kakak adik kalian ribut, tiba-tiba akur. Nah, itu kan bukti kebaikan Allah. Gimana kalian bisa mengingat hari ini Semarang 8 November, Allah menolong saya dalam belajar. Nah, kalau misalnya kalian, aduh kak, malas banget ya nulis-nulis itu, pegang buku segala macam. Kakak yakin kalian tuh selalu pegang handphone. Kakak lihat kok jam berapapun itu ada yang update status lagi main game. Seberapa malam pun kakak lihat ada kok. Jadi kakak yakin kalian tuh handphone ada di tangan. Nah, kalian bisa tulis kan di catatan di handphone itu, langsung aja ditulis supaya nggak lupa. Nah, ketika kalian besok mau bikin bentuk dari origami atau apa, kalian masih bisa lihat catatan. Atau mungkin nggak semua dari kalian pegang handphone. Kakak tahu ada yang beberapa orang tuanya tidak mengizinkan adik-adik untuk pegang handphone kecuali untuk pelajaran. Nah, ya itu tadi, kalian bisa langsung menulis di kertas bekas dulu sampai, atau langsung dikerjakan dalam bentuk origami atau gimana. Iya, kakak tahu memori kita bagus, Allah menciptakan kita luar biasa. Tapi ya seperti bangsa Israel tadi, yang ketika menghadapi masalah, kita juga seringkali begitu. Ketika menghadapi masalah atau lagi galau, tiba-tiba aja blank, lupa. Nah, gimana supaya kita bisa mengingatnya? Nah, kita harus melakukan sesuatu untuk mengingat kebaikan Allah. Allah yang sudah mengutus Tuhan Yesus untuk mati dan bangkit buat kita, itu sudah suatu pengorbanan yang luar biasa. Hal yang paling besar pun Allah kasih, yaitu anaknya sendiri. Apalah masalah kita, sebesar apapun masalah kita, pasti Allah akan menolong kita. Karena dia sudah pernah menolong kita yang lalu-lalu, dia juga akan pasti menolong kita melewati apapun yang kita hadapi, asal kita mau datang kepadanya. Ayo, siapa yang mau mulai hari ini? Mengingat kebaikan Allah. God bless you. Mari kita berdoa. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, bagaimana kami tidak bersyukur Tuhan, kalau Engkau sudah datang, mati dan bangkit buat keselamatan kami. Bagaimana kami tidak bersyukur Tuhan, bahwa Engkau yang sudah pernah menolong kami di masa-masa yang lalu, seperti Engkau menolong bangsa Israel hingga tiba di tanah perjanjian, Engkau juga yang akan menolong kami melewati semua masalah yang kami hadapi, melewati semua ketakutan kami. Tolong kami Tuhan Yesus untuk boleh selalu mengingat kebaikan-Mu, untuk tidak meragukan kebaikan-Mu bagi kami, dan boleh bersaksi bahwa Engkau sungguh baik bagi kami. Sungguh kami mengucap syukur karena kami mempunyai Allah seperti Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Sekarang saatnya ayat super. Apa ya ayat super kita hari ini? Sebelum kita baca sama-sama, coba adik-adik pecahkan sandi untuk menebak apa ayat super kita hari ini. Apakah kalian pernah mendengar tentang sandi kotak? Pasti kalian pernah tahu kalau kalian pernah ikut pramuka. Jadi, contoh sandi kotak ada di layar ini ya. Huruf-huruf dari A sampai Z diganti dengan bentuk seperti kotak-kotak sesuai dengan posisi di mana huruf itu berada. Di dalam satu kotak ada 3 huruf. Huruf kedua dan yang ketiga akan ditambahkan titik 1 dan titik 2 secara berurutan. Mudah bukan? Sekarang ini dia ayat super kita hari ini.
Kakak kasih waktu 20 detik ya untuk adik-adik menebak ada 4 kata yang tertutup oleh sandi rahasia. Nah, bagaimana? Apakah kalian sudah menemukan jawabannya? Mudah ya? Atau sulit? Kita buktikan sama-sama yuk. Ini dia jawaban dari sandi rahasia di ayat super kita hari ini. Apakah jawaban kalian betul? Yuk kita baca sama-sama. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dari manakah alamat ayat super kita hari ini? Ayat super hari ini terambil dari Mazmur 103 ayat 2. Kita baca sama-sama yuk dari alamat ayatnya. Mazmur 103 ayat 2. Pujilah Tuhan hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Itu dia ayat super kita hari ini. Namun sebelum kita menutup ibadah hari ini, mari kita sama-sama berdoa. Mari berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena hari ini kami masih bisa beribadah online. Saat ini ibadah telah selesai dan kami akan melanjutkan aktivitas kami sehari-hari. Kiranya Tuhan tetap memimpin kami dalam menjalani aktivitas kami. Ampuni kami Tuhan jikalau selama ibadah ini Tuhan temukan pikiran atau perkataan atau perbuatan kami yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Sampai jumpa minggu depan adik-adik. Tuhan Yesus memberkati.